Jajaran majalah tentang budaya dan sastra pada kios koran menyimpan daya tarik bagi pria kelahiran Jambi 3 Januari 1953 ini. Hal inilah yang mendorong cita-citanya sebagai penulis atau wartawan. Kemudian saat usia 21 tahun, ia banting setir dari perkuliahan ilmu terapan menjadi ilmu komunikasi, jurusan publistik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saur Marolop Huta Barat, salah satu nama jurnalis yang diperhitungkan di Indonesia dari setiap karya tulisannya. Kiprah karirnya dimulai sebagai wartawan di majalah Berita Tempo, majalah Berita Editor, penulis editorial di Media Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Media Indonesia. Dan pada awal bulan November 2000, Saur M. Huta Barat diajak oleh Surya Paloh untuk bergabung membangun Metro TV sebagai televisi berita pertama di Indonesia. Tahun 2003 hingga 2004, Saur M. Huta Barat memimpin redaksi Metro TV. Pada masa ini, beliau membuat terobosan baru dalam peristiwa demokrasi menyambut pemilu 2004 dengan program Quick Count. Program ini disambut antusias masyarakat bahkan menjadi trendsetter dalam dunia pers. Selain itu, dalam peristiwa militer GAM di Aceh, Saur M. Huta Barat mengirimkan reporter Metro TV secara independen, sehingga reporter memiliki kredibilitas di mata GAM, TNI, maupun warga setempat. Tujuannya satu, agar sebagai jurnalis televisi tetap harus menginformasikan berita yang cover both side atau seimbang. Bagi Saur Huta Barat, di tengah dunia bisnis yang berkembang pesat, idealisme pers harus tetap di depan, sekaligus bisa menjadi potensi bisnis. Nilai kepercayaan dan profesionalisme sangatlah penting untuk menjalankan fungsi jurnalistik. Metro TV harus memperbarui kompetensi dan menjadi pusat belajar bagi masyarakat yang memberi ruang kepada publik untuk bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Oke, pemirsa terima kasih banyak Bang Saur. Ini kalau tadi kita lihat tayangan itu tukeran sebenarnya sama Betul, Bang Andi. tukeran. Jadi sebenarnya ini gimana nih, nasib yang tertukar atau gimana nih? Nah, pada mulanya saya wakil pemimpin redaksi. Oh. Wakilnya Kakak Andi sebagai pemret pertama. Lalu saya jadi pemret Media Indonesia, Kakak Andi tetap pemret Metro TV. Habis itu tukeran. Saya pemret Metro TV, Kakak Andi pemret Media Indonesia. Itu ceritanya gimana kok kayaknya bisa ditukar-tukar? Itu nasib rupanya. Bang Andi itu ceritanya bagaimana ini? Dua pemret bicaranya soal nasib gitu. Waktu itu kok mau bisa ditukar-tukar kayak gini Bang Andi? Coba diceritain lebih jauh Bang. Bagi orang di luar Metro TV, pertukaran semacam ini tampak aneh. Saya awal-awal bergabung dengan Media Group juga merasa aneh karena saya dibajak tanda kutip ya. Dibajak itu ditaruh di posisi yang tinggi, tahu-tahu pernah disuruh jadi redaktur ekonomi. Padahal ini jaraknya bisa 3 jenjang, saya turun. Nah kemudian naik lagi ke atas, putar kiri dan putar ke kanan, putar ke kiri. Kayak goyang dong ya. Buat kita biasa. Ya. Termasuk nggak bisa bertanya lagi, kenapa kami dipindah. Nah awalnya saya sempat bingung dan merasa kemudian ini aneh. Tapi belakangan saya merasa beruntung sekali karena dengan sendirinya kita belajar banyak hal. Misalnya dari pemimpin redaksi Metro TV, tahu-tahu disuruh memimpin koran. Nanti kemudian dipindah lagi disuruh memimpin Metro TV lagi. Nah awalnya kami tidak mengerti, tapi sekarang kami merasa banyak manfaatnya. Oke, jadi banyak manfaatnya, jangan nggak usah tanya-tanya, pokoknya ternyata ada hikmah di balik itu gitu kan. Ya malah saya yang disuruh untuk menyampaikan pergantian itu kepada Kakak Andi. Nah lu, Iya. sempat ngomel nggak Bang Andi? Oh, ya ada apa alasannya? Nanti kita ketemu aja besok pagi. Oh gitu ya. behind the scene ceritanya seperti itu. Iya. Tapi dengan cerita kayak gitu kan sebenarnya berarti kan pemretnya Metro TV ini paket lengkap.
TV bisa, koran bisa, menulis juga bisa gitu ya? Ya, itu satu grup ya. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah tidak ada sekat. Jadi semua luwes untuk dipindahkan. Nah, kita tidak pernah nanya, itu kenapa saya, kenapa bukan saya. Itu nggak ada. Dan juga nggak ada penjelasannya gitu Bang Saur? Saya kira tidak perlu lagi penjelasan yang lebih jauh. Nggak perlu. Karena itu kulturnya yang harus diterima. Oke, Ya, menarik. the culture is there. Sama ketika Kakak Don Bosco, saya yang diminta Don akan menggantikan saya yang diminta menelpon Don. Ya, itu terjadi. Saya minta dia dan saya bilang hari Kamis akan ada rapat. Tolong Kakak Don datang sebelum, walaupun belum menjadi Pemret. Oh gitu. Iya. Jadi itu adalah bukti bahwa perpindahan itu adalah Hal yang- persoalan yang biasa, normal, ya, dan Dan indah. harus selalu siap dan Dan itu indah. Indah, bisa tukar tempat itu bagus. oh gitu. Ya. Jadi mau tukeran tempat ini kita. Saya dengan senang hati. Oke. Nah, kalau tanya lebih jauh sama Bang Saur, tadi di informasi yang sempat ditayangkan gitu, salah satu di era kepemimpinan Bang Saur adalah ketika Metro TV menjadi trendsetter untuk quick count di pemilu. Nah itu asal mulanya seperti apa? Kalau sekarang mungkin sudah biasa, Ya. semua TV dan semua pihak melakukan quick count. Tapi kalau dulu menjadi sesuatu yang aneh tapi ternyata menjadi sebuah terobosan. Ya, kita beruntung ya, karena ada teman kita, Dr. Rijal Malarangeng, ya, dokter ilmu politik yang membawa ide itu ke Metro TV. Dan kita menyambut terobosan itu. Walaupun kemudian hasilnya banyak orang tidak percaya pada quick count. Oh jadi awal-awal mereka meragukan hasil banyak itu. yang tidak percaya. Bahkan waktu itu kan Rijal langsung mengumumkan bahwa yang menang itu adalah SBY. Ya, dan itu kan menimbulkan banyak kontroversi. Tapi itu bukti bahwa Metro TV itu adalah trendsetter. Oke. Ya, kita yang memulai dan kita yang mengawali pengawalan demokrasi melalui quick count. Itu menarik sekali yang kemudian sekarang ya sudah karena kita menjadi trendsetter dan yang lain adalah follower gitu Iya, kurang itu benar, lebihnya itu seperti benar, itu ya iya. Bang Saur. Oke, saya akan mengundang lagi satu nama yang sering sekali menghiasi layar kaca Metro TV, juga seorang pemimpin redaksi pada saat periode beliau. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang berikut ini. Metro TV saat 8 tahun mengudara, Elman Saragih menjadikan Metro TV sebagai TV berita yang mengedepankan keakuratan dalam menyampaikan informasi. Terkenal dengan seseorang yang tegas dan humoris, saat memimpin, Elman Saragih selalu mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja. Tidak membedakan antara wartawan senior dan junior, pria berdarah Batak ini selalu berpesan agar wartawan berada di titik netral. Di era kepemimpinannya, Metro TV menjadi TV berita yang mampu mengungkap berbagai tindak kasus korupsi yang menggemparkan masyarakat. Tak pandang bulu, Elman selalu mengedepankan fakta dalam suatu pemberitaan. Dengan kekuatan tersebut, Elman mampu mengantarkan Metro TV sebagai TV berita pertama yang profesional dalam pemberitaannya. Oke, tepuk tangan untuk Bang Elman Saragih. Hore. Bang Elman apa kabar? Baik. Bang Elman, ada Bang Andi, Bang Saur, dan sekarang Bang Elman. Bang Elman, cerita lebih jauh dong pada saat jadi Pemret Metro TV, saya ingat banget. Waktu itu saya masuknya kan di zaman kepemimpinannya Bang Elman gitu ya. Metro TV melakukan sebuah rebranding gitu. Itu kenapa harus dilakukan dan bagaimana Bang Elman melihat perjalanan Metro? Ya, kalau saya lihat perjalanan Metro ini kan, ya saya pun dari awal sebetulnya nggak yakin Metro ini bisa berumur panjang. Ini Pemretnya pada gak yakin semua ya? Oh iya, Semuanya benar. mengatakan seperti itu. Karena belum ada contoh kan. Kan belum ada bukti. Jadi jalan sendiri aja Jalan gitu sendiri ya, aja. dengan tekad sendiri. Dan saya bilang sama Pak Surya, ini nggak sampai 3 bulan ini bos, saya bilang itu. Terus jawabnya Pak Surya apa? Ya kita buktikan, kata Pak Surya. Ya kan saya juga akan buktikan, saya bilang. Nah, sehingga ketika mulai muncul, saya juga mulai khawatir ini paling seminggu ini. Cari beritanya kan susah, karena dia bilang 24 jam. Oh, untuk mengisi 2 program aja kita Cari beritanya susah gitu. Apalagi 24 jam. Apalagi Pak Surya bilang tiap jam harus ada berita terbaru. Headline. Headline news. Nah, tidak masuk akal, saya bilang gitu. Pak Surya, kita buktikan Elman, kau dari dulu nggak pernah percaya sama saya. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi ya, tapi kalau saya lihat dalam perjalanan kan ternyata
Metro TV yang terbaik kan. Bukti sudah terlihat kan. Jadi saya pikir ya benarlah Pak Surya ini memang sangat inovatif ya. Dan visioner sekali sangat ya. visioner, dan jauh melihat ke depan. Dan saya pikir ya TV-TV lain kan pengikut kita aja itu. Jadi yang terdepan tetap Metro TV. Oke, itu curhatan seorang pemret. Bang Saur, ada yang mau ditambahkan nggak soal Metro TV, rebranding dan lain-lainnya? Ya tentu tidak mudah bikin TV berita di tengah TV hiburan ya. Ya TV pertama, TV berita 24 jam. Ya tentu tantangannya nggak boleh sinetron dan seterusnya. Ya. Tapi 18 tahun membuktikan Nggak boleh dangdutan. nggak boleh dangdutan, nggak boleh India. Aduh. Ya kan? Dapat pemirsa dari mana gitu kan? Ya itulah, makanya memang perlu selalu rebranding untuk memelihara kesinambungan dari pemirsa. Oke. Kan pemirsa ada yang makin tua, ada yang makin bertambah, ya toh, generasi baru. Tapi Jadi- kita tetap menjadi pelopor. Kita tetap menjadi pelopor. Oke, saya mau menyapa Bang Andi lagi. Bang Andi masih bersama kami. Masih setia bersama Afi tentu saja, dan Kakak Saur, juga ada Kakak Elman ya. Dan bagaimana kalau pemeran pembantu saya di belakang ikut bersorak-sorak sedikit? Silakan. Jadi Bang Andi, menarik sekali kalau silakan, Bang Andi. ikuti pembicaraan di Jakarta ya. Satu lagi Jadi, ternyata yang sama menarik seperti sekali, Bang Andi ya, nih. karena- Ya, satu lagi yang tidak percaya kalau Metro TV ternyata bisa berdiri lama dan sekarang kita sudah merayakan ulang tahun Metro TV ke-18 nih Bang. Iya, itulah faktanya. Kami juga nggak percaya, apalagi masyarakat di luar sana. Tapi sekali lagi kita senang sekali melihat bahwa apa yang dulu diramalkan itu sudah terbukti tidak benar. Nilai-nilai sudah berubah. Orang membeli pesawat televisi tidak lagi semata-mata untuk mencari hiburan, tetapi juga untuk mendapatkan informasi. Karena kita tahu persis siapa yang mendapatkan informasi lebih dulu, dia yang mampu memenangi persaingan. Dan satu hal yang saya lihat menarik, saya berada di Metro TV, adalah belajar soal pluralisme. Jadi Pak Surya sebagai owner Metro TV dan Media Group selalu mengajarkan bahwa persoalan suku, agama, kelompok itu sudah selesai. Kita tidak akan bisa maju ke depan sebagai bangsa kalau kita masih terperangkap pada penilaian atas dasar suku, agama. Itu sudah selesai. Kita harus move on, kita harus bergerak. Nah, Metro TV salah satu televisi yang mencoba mendobrak, melakukan perubahan atas apa yang kita alami di hari-hari yang lalu. Kemudian saya termasuk pemimpin redaksi yang paling banyak memecat orang. Nah, Menarik Bang Andi, karena sementara itu Pak ditahan Surya dulu Bang, adalah karena banyak yang curhat juga, deg-degan pada saat zaman Bang Andi jadi pemret, termasuk kemudian ada sanksi pemecatan. Kita lanjutkan sesaat lagi, Bang Andi, Bang Saud dan juga Bang Elman tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV. Metro TV itu adalah rumah gitu, rumah kedua bagi saya. Rumah tempat tinggal saya aja nggak ada yang 18 tahun, saya pindah-pindah gitu. Metro TV itu sebuah keluarga, karena saya sudah lama di sini, jadi kekeluargaan itu yang saya rasakan gitu. Saya lebih ke sana sih. Metro TV adalah TV berita pertama dan yang terbaik. Saya ingat banget ketika tahun 2004 breaking news tsunami ya. Itu pertama kalinya saya kerja non-stop dari jam masuk sampai out, nggak keluar-keluar dari ruangan karena dengan hiruk pikuknya di ruangan newsroom, studio kontrol,
kita mesti tetap konsentrasi, tetap jaga stamina, nonstop menyiarkan berita tsunami Aceh waktu itu yang saya rasa Metro TV leading banget dengan pemberitaan tentang tsunami waktu itu ya. Liputan bom Bali kita, saya ngambil gambar malah ditahan. Bareng sama Mas Budianto, saya berangkat ke Bali, dia ke Irak, dia disandra di Irak, saya malah disandra di Polsek Bandara. Satu hal yang membuat saya betah di Metro itu karena Media Group dan Metro TV itu sangat kental kekeluargaannya. Ya karena di Metro tuh walaupun ini tempat kerja, tapi di sini juga udah kayak keluarga saya ya. Jadi saya sangat betah karena merasa teman-teman semua tuh saya anggap semua sebagai keluarga saya. Oke, itu tadi cerita dan harapan dari keluarga besar Metro TV seperti itu. Nah, soal pecat memecat, tadi Bang Andi mengatakan bahwa Bang Andi adalah salah satu pemret yang paling banyak pecat orang. Ini kenapa Bang Andi? Masing-masing pemimpin redaksi punya tugas sesuai dengan waktunya. Jadi tugas saya waktu itu mungkin lebih menyiapkan fondasi. Nah, salah satu untuk membuat fondasi Metro TV ini menjadi kuat adalah disiplin. Jadi saya memang pernah mencat orang karena 3 kali ketahuan gak pakai seragam. Pernah mencat orang, padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Pak Surya Paloh. Tapi karena saya sedang menyiapkan fondasi, maka peraturan harus ditegakkan. Ya. Bahkan yang paling ekstrim, saya pernah mencat 6 orang dari berbagai bidang. Kemudian oleh Pak Surya dianulir keputusan saya, tapi saya pecat ulang. Nah, saya merasa bahwa pasti Surya Paloh akan marah, dan saya akan dipecat. Faktanya tidak. Nah, disitulah saya respect bahwa kepemimpinan ini di tempat yang tepat, yaitu bagaimana semua sesuai dengan aturan main, sesuai dengan proses. Jadi kalau saya melakukan tindakan bahkan melawan Surya Paloh, nggak ada sanksi sepanjang tujuannya memang baik dan prosesnya benar. Jadi itu yang membuat saya merasa beruntung sekali berada di keluarga besar Media Group. Oke, baik. Cerita yang lain nanti kita sambung, tapi kita juga akan mengundang. Nah, ini juga memang pemretnya Metro TV itu terkenal ya. Sering tampil di Metro TV. Satu lagi ini kategorinya mungkin pemret termuda gitu ya. Kita langsung panggilkan Putra Nababan. Hai Bang Putra, apa kabar? Silakan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Bang Putra dan juga para pemret yang lainnya, kita simak informasi yang berikut ini. Belasan tahun bekerja di media massa membuat anak muda ini mengerti jelas perkembangan media di Indonesia. Dimulai dari apa yang dibutuhkan masyarakat dari media, apa yang dibutuhkan media dalam manajemen tayangan, hingga bagaimana media berguna dan bermanfaat untuk segala kebutuhan. Ia sangat kritis dengan pemikirannya. Dirinya ditempa mulai dari reporter hingga presenter, membuat ia patut disegani dengan beragam penghargaan yang diraihnya. Dirinya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kerja keras. Visi misinya membuat Metro TV lebih baik dalam memberikan tayangan kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi knowledge to elevate. Hasil memang tak pernah mengkhianati usaha. Demikianlah anak muda ini menjadi pemimpin redaksi kelima dan merupakan pemimpin redaksi termuda yang pernah dimiliki oleh Metro TV. Putra Nababan.
Terlahir dengan nama Selamun Yohanes Bosco di bagian timur Indonesia, pria yang akrab disapa Don Bosco Selamun ini merupakan jurnalis senior yang memiliki peran penting dalam membesarkan Metro TV. Dikenal sebagai seseorang yang fokus, Don Bosco memulai karir di TV Berita Pertama Indonesia pada tahun 2004. Saat itu, pria yang memiliki jaringan yang luas ini mengemban jabatan sebagai pemimpin redaksi Metro TV. Di masa kepemimpinannya, Metro TV menjadi TV berita yang dipilih masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pada tahun 2005, Don Bosco memutuskan keluar dari Metro TV untuk mengembangkan sayapnya. Tepat 16 tahun Metro TV mengudara, Don Bosco kembali sebagai orang yang berpengaruh pada pemberitaan Metro TV. Baik pemirsa, untuk melengkapi jajaran pemimpin redaksi Metro TV langsung kita panggilkan Bang Don Bosco Selamun. Halo Bang Don, selamat tahun untuk Metro TV. Kakak Saur, Kakak Elman, Adinda Putra. Ya. Silakan Bang Luar Don. biasa. Oke, ini jajarannya lengkap termasuk Bang Andi yang ada di Bali gitu. Andi Flores. Nah, gimana Bang Don? Bang Don dan Bang Putra, belum aku tanya lebih jauh. Bang Putra dulu deh, Bang Putra dulu. Gimana rasanya jadi pemret termuda stasiun TV berita pertama dan terbesar di dunia? Di dunia. Di dunia Indonesia. Enggak lah, yang pertama kan soal usia ini kan tidak perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena saya punya mentor. Mentor saya adalah Bang Saur, Bang Elman, Bang Andi ya, yang luar biasa menyambut saya, menyokong saya, menjaga saya supaya saya bisa menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin redaksi. Memang tidak mudah, tapi akhirnya karena dibantu oleh para senior, didukung oleh Pak Surya, Mbak Reri, ada Pak Adri, waktu itu Pak Andre dan lain sebagainya, rasanya kok mudah gitu ya. Rasanya itu gunung itu kita pikul sama-sama dan jalan ini menjadi mudah dan timnya luar biasa lah. Kalau saya bilang Metro itu 18 tahun, itu yang paling core dari Metro itu adalah militansi dari timnya. Itu yang paling core. Kalau Bang Andi tadi bisa mengatakan bahwa saya adalah pemret yang paling banyak mencat orang. Gitu ya. Saya mau katakan kepada Bang Andi juga bahwa saya adalah pemret yang paling banyak memberikan bonus kepada wartawannya selama 4 tahun berturut-turut. Langsung saya tanya, Bang Don mau dikalahkan rekor itu Bang Don soal bonus mata-mata kalau ini yang itu no comment. Bukan, maksud saya gini, jangan pemirsa menangkap hanya cerita susahnya saja. Menjadi wartawan Metro itu banyak nikmatnya kok. Tapi jangan lupa, yang menghasilkan yang paling besar saya. Saya wariskan kepada Putra. Iya dong. Jadi tolak estafetnya jelas. Ya ke Bang Putra. Nah kalau Bang Don, setelah kemudian 2005 keluar, akhirnya kembali lagi ke rumah Metro TV. Ini apa yang berbeda dan apa yang kemudian membuat Anda terpanggil untuk memimpin Metro TV lagi, Bang Don? Yang pertama, this is home sweet home untuk saya. Yang kedua, kenapa saya kembali tahun 2004 dan 2005, Bang Elman ini yang tahu persis kenapa saya kembali. Oh, sedangkan ada apa tahun itu? 2017, yang mungkin lebih tahu kenapa saya kembali, tanya Bang Saur. Oke, rahasia kita ini. Terlalu banyak rahasia dan misteri yang terjadi. Kita jeda dulu, kita harus headline, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, saya mau dorong semangatnya, mana teman-teman semangatnya? Terima kasih banyak, masih semangat, yang lebih semangat narsumnya. Oke, nah tapi sebelumnya rupanya Bang Andi ini juga ada kegiatan lainnya. Bang Andi, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bang Andi, sayang sekali nggak bisa berlanjut di segmen-segmen berikutnya. Bang Andi, ada pesan yang mau disampaikan nggak dengan rekan-rekan semua di sini, termasuk juga harapan Bang Andi ke depan untuk Metro TV?
Tentunya saya berharap Metro TV ke depan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara ini. Dan saya Andi F. Noya dari Bali beserta seluruh peserta Festival Kampung Berseri Astra di Universitas Udayana ingin mengucapkan Oke, terima kasih banyak Bang Adi dan rekan-rekan di sana. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah dapat ucapan selamat dari Kampung Berseri. Makanya semuanya tadi tersenyum ya, seperti Bapak Pemret semua yang ada di sini. Oke, pertanyaan untuk para Pemret Metro TV. Sebenarnya tren pemberitaan sekarang kan digital dan lain-lain gitu. Ada nggak sih gambaran Metro TV akan seperti apa di tahun-tahun mendatang gitu, Bang Saur? Ya, nomor satu kan akhirnya mainstream itu kan harus menjadi rujukan. Jadi sosmed boleh berkembang, kecepatan boleh didahulukan, tapi akhirnya makna public meaning dari sebuah pemberitaan itu yang harus menjadi referensi. Jadi orang kalau mau bicara tentang makna sebuah berita, orang harus merujuk kepada kita. Oke, itu dia. Ya, itu tidak bisa dihapus oleh zaman. Ya, itu akan terusnya menjadi nilai yang dipegang gitu ya, Bang Saur ya. Bang Elman gimana, Bang Elman? Nah, kalau saya mau hari ini, mau besok, mau kapan, tetap akurasi. Sepanjang Metro TV menjaga akurasi dan terpercaya, maka sepanjang itu juga dia akan diterima oleh pemirsa. Oke. Itu aja kunci utamanya. Ada public meaning, ada akurasi, seperti itu. Bang Putra? Ketika saya ditugaskan oleh Metro TV untuk hadir pada konferensi televisi terbesar di dunia di Nevada, Vegas, berkumpul dengan 130 direktur pemberitaan di sana, itu ada kegundahan tentang digital, tentang media sosial. Tapi dari diskusi, dari pembicaraan kita belajar dan kita yakin, termasuk Metro TV, bahwa memang selain yang dibilang oleh Bang Saur tadi, adalah akurasi, kepercayaan. Begitu banyak informasi yang muncul di big data, kalau kita lihat big data analisis, baik itu media sosial dengan berbagai platform, Facebook, Twitter, Instagram, ada Line dan lain sebagainya, Snapchat, itu dan begitu banyak media online. Tapi ketika kita bicara tentang Metro TV, kita bicara tentang akurasi, kita bicara tentang kualitas berita, kita bicara tentang etos kerja yang ditunjukkan oleh teman-teman, itu akan menembus semua data-data ataupun informasi yang muncul di tengah masyarakat. Karena ini sangat keotik. Begitu banyak informasi yang diterima di satu handphone. Satu handphone itu udah nggak bisa lagi menyeleksi mana yang benar, mana yang salah. Banjir. Itu udah penuh, pala kita mau pecah. Orang kayak Bang Don, Bang Elman, Bang Saur, ya teman-teman di Metro TV, ketika melihat kebanjiran itu tenang, karena jam terbangnya sudah tinggi. Tapi kan kita ini bukan mayoritas masyarakat. Masyarakat yang jutaan itu tidak terbiasa dengan TV. Jadi ketika mereka pegang handphone, begitu banyak, mereka harus lihat Metro TV. Kalau belum Metro TV, Bang Don belum menyampaikan ini adalah berita benar, itu belum benar. Jadi menurut saya Metro TV tidak akan lekang oleh waktu. Oke, baik. Bang Don, gimana? Ya, saya kira pertarungan kita itu tetap soal kepercayaan. Kalau pertarungannya adalah soal kepercayaan, itu banyak sekali yang menjadi proses menuju hilir atau hulunya. Bagaimana sebuah informasi bisa dipercaya, itu tidak gampang. Ada proses yang panjang dari mulai perencanaan sampai ketika orang menonton atau publik menonton. Betul seperti kata Putra, saat ini kesulitan kita adalah bagaimana memilih informasi yang tak terbatas, lalu kemudian publik bisa mendapatkan sesuatu yang mereka bisa percaya. Jadi ada unsur akurasi, ada unsur kebenaran, ada unsur verifikasi, ada cek recheck yang sebetulnya membawa kita pada pekerjaan jurnalistik yang lebih serius dari sebelumnya. Yang berbeda adalah dulu kalau kami mencari berita kayak Bang Saur atau kayak Bang Elman, itu susah sekali untuk bisa mendapatkan narasumber. Sekarang berita itu bisa diperoleh di mana saja dan kapan saja. Tetapi ketika kita menyampaikan itu ke publik, persoalan dasarnya adalah mana yang benar. Dan itu harus diverifikasi.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah newsroom yang betul-betul juga kredibel. Dan kredibilitas itu ditentukan oleh sistem yang bekerja di dalam newsroom, sehingga setiap orang bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Jangan sampai, ini gampang sekali kita menyampaikan informasi hoax, informasi yang isinya tanpa ada bohong. yang mengimbangi Dan kita sekarang ini challenge-nya adalah membuat newsroom itu betul-betul punya standar. Ketika dia mengeluarkan informasi, itu layak dipercaya. Dipercaya oleh pemirsa kita. Oke, baik. Luar biasa jawaban Pemret ini memang beda ya. Bertas dan berkualitas. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Kita menyiapkan sebuah game surprise untuk para Pemret di sini. Seperti apa dan siapa yang ternyata meraih jawaban paling banyak yang benar. Usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa terima kasih sudah masih bersama kami. Baru saja kita saksikan wawancara eksklusif Fitri Megantara dengan Chairman Media Group Surya Paloh. Saya mau tanya pendapat dari para narasumber di sini. Bang Don, apa yang bisa ditangkap esensi dari wawancara yang tadi kita saksikan bersama itu, Bang Don? Yang pertama, kalau dia sebut satu persatu mulai dari Kakak Andi Noya, Kakak Saur, Bang Elman, Putra dan saya, berarti beliau itu mengenal kita dengan baik. Dan itu mungkin melebihi pengenalan kita tentang diri kita sendiri. Jadi itu dia bisa sangat spesifik. Jadi ketika beliau menunjuk siapa Pemret pada saat tertentu, itu selalu ada latar belakang dan ada pemahaman yang menurut saya kelebihan Bang Surya itu adalah sense intuisinya tentang orang. Jadi sama seperti saya kemudian merasa intuisi saya tidak pernah keliru ketika bergabung dengan Bang Surya karena nafas pluralismenya, nafas nasionalismenya. Dan itu kemudian dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk media. Yang kemudian juga mungkin ada dalam bentuk partai politik yang ada sekarang. Jadi itu inline betul karena saya mengenal Bang Surya sejak tahun 85 dan sampai tahun 96 saya ikut beliau dan sering menemani untuk tulis editorial Media Indonesia bersama Kakak Lawrence Tato almarhum. Jadi saya kenal betul, termasuk dengan Bang Elman ini. Jadi kenal betul nafasnya dan tidak terasa juga ternyata beliau kenal kita seperti itu, seperti yang diungkapkan tadi. Jadi agak mengejutkan ketika kemudian disebutkan dengan baik gitu ya. Betul. Di absen. Di absen lebih jauh gitu ya. Oke, nah lalu kalau bisa melihat, nah sekarang kita kembalikan. Apakah kemudian harapan-harapan dari dibentuknya Metro TV sampai 18 tahun ini dulu kita merayakan ulang tahun Metro TV ini sudah terjawab, Bang Don? Saya? Ya. Wah, saya rasa untuk menjawab pertanyaan ini susah sekali. Saya rasa setiap periode itu selalu ada kebutuhan. Kebutuhan 2000 ke 2000 sekian apa, tantangannya apa, lalu kemudian pada periode Bang Saur apa, pada periode saya apa, pada periode Bang Elman apa, pada periodenya Putra apa. Lalu kemudian ketika saya kembali ke sini juga datang dengan sebuah misi yang dikasih oleh Bang Surya untuk saya jalankan. Dan itu tentu menjadi ukuran apakah harapan itu terpenuhi. Tentu saya tidak bisa ungkapkan semuanya, tetapi saya berharap ini akan terpenuhi dalam periode ini. Kita berharap seperti itu, menjawab semua tantangan yang ada. Oke, kita harus jeda. Pemirsa kami akan lanjutkan dialog ini usai kumandang azan maghrib berikut ini. Oke, melanjutkan diskusi. Tadi kalau bicara soal ulang tahun, nggak lengkap kalau nggak bicara soal harapan. Sebagai pemimpin-pemimpin Metro TV di periode masing-masing, apa yang bisa disampaikan harapan untuk Metro TV ke depannya? Bang Elman dulu deh. Ya, harapan kita itu juga harapan masyarakat. Metro TV harus tetap cerdas
Metro TV tidak boleh ikut-ikutan dengan hoax. Metro TV harus tetap tampil prima, itu tadi, akurasi dan terpercaya. Dia tidak boleh tergoda dengan iming-iming untuk katakanlah membuat berita-berita bohong. Hanya sensasi gitu ya? Sensasi, tidak perlu. Dan tidak perlu juga melayani orang-orang atau tokoh-tokoh yang emosional. Itu bukan kelasnya Metro TV. Metro TV itu kelasnya orang yang santun, orang yang rasional, dan orang yang melihat ke depan. Dan tidak hanya berucap untuk memfitnah. Itulah Metro TV. Itulah doa dan juga petuah nasihat gitu ya. Dan itu juga harapan rakyat. Ya, itu harapan Bukan dari harapan saya masyarakat aja. ya. Rakyat mengharapkan kepada Metro TV. Metro TV jangan pernah melayani orang-orang yang emosional. Oke. Kita putar ya, Bang Don, gimana? Ya, Bang Elman dengan lugas mengatakannya. Tetap saya ingin menambahkan bahwa kita ingin Metro itu tetap menjadi pilihan penonton. Kita menyajikan begitu banyak informasi yang bisa jadi rujukan bagi penonton. Kita juga menyajikan begitu banyak talk show yang bisa menjadi pilihan penonton. Kita selalu berusaha seperti Afi ketika menginterview, para presenter ketika menginterview, biarlah penonton mengambil kesimpulan. Cuma seperti kata Bang Elman tadi, tidak boleh orang yang emosional. Kalau saya mengatakan, Metro TV kalau you datang ke sini sebagai narasumber, you harus siap dengan data dan fakta. Kita tidak melayani debat kusir yang kemudian menjebak kita pada selera rendah. Hal itu yang menyebabkan kalian atau para presenter kita harus selalu bilang, kalau dia ngomong walaupun enak didengar, tapi tanpa data, kalau dia mengkritik walaupun enak didengar, tapi tanpa fakta, itu you harus tinggalkan karena bisa membuat penonton kita tersesat. Jadi enak didengar tapi tidak ada fakta, itu you potong. Itu berlaku bagi narasumber manapun. Oke, itu message buat narasumber. Apalagi yang berbohong. Apalagi yang berbohong. Waduh, ngeri memang. Oke, Bang Putra gimana? Kalau kita simak tadi apa yang disampaikan oleh founder, pendiri, chairman dari Metro TV Pak Surya Paloh, clear kok beliau mengatakan bahwa Metro ini dibangun dari satu idealisme. Metro ini dibangun bukan karena untuk mencari profit, bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Clear kok, kedengarannya clear sekali. Ya. Dan juga bagaimana elan juang itu harus terus dijaga. Ini kita bicara elan juang, kita bicara suluh perjuangan yang sudah disampaikan oleh Pak Surya tadi. Dia bicaranya gitu ya. politik. Karena yang menurut saya ketika bicara tentang Metro TV di era saat ini, era zaman now, itu luar biasa ini tantangannya. Ya luar biasa tantangannya, kenapa? Semua orang sekarang anytime, any platform, any gadget. Bisa. Mereka tidak bisa diatur dengan hanya menonton TV. Coba dong klik TV jam segini, mereka tidak mau. Jadi artinya ini memang Pak Surya selalu mengambil jalan sunyi. Ya, beliau selalu ada di jalan sunyi, selalu sendiri dan selalu membawa Lone Ranger. Nah, ini menurut saya memang menjadi modal dan juga menjadi tantangan dari Metro TV ketika jalan usia 18 tahun ke depan. Ini semangat yang disampaikan oleh pemilik tadi kepada owner tadi dan chairman harus terus dijalankan. Oke, Bang Saur. Terakhir, silakan. Ya, nomor satu tentu saja harus menjadi televisi yang memperkuat dan memperkaya demokrasi. Caranya seperti apa? Ya, tentu dengan keanekaragaman sudut pandang dan kekayaan atau kedalaman perspektif. Dengan bahasa lain, ini harus menjadi TV berita yang superioritasnya pada konten dan memacu intelektualisme. Itu saya kira pokok yang paling penting dari sebuah televisi berita. Bahwa dia harus terdepan juga dalam dimensi intelektualisme. Baik, luar biasa. Oke, pemirsa, kami akan lanjutkan diskusi dan perbincangan kita dengan para pember Metro TV usai yang satu ini.
Baik, Bapak-bapak menyambung juga tadi ada harapan dan doa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Dengan momen ini ulang tahun, apa yang mau disampaikan? Ucapan selamat ulang tahun dan doa mungkin untuk Metro, Bang Saud? Ya, tidak terasa 18 tahun, selamat ulang tahun. Dan terima kasih kepada pemirsa, terima kasih kepada publik. Itu saja? Cukup. Cukup, Bang Elvan. Saya mengajak seluruh pemirsa di tanah air, mari tetap tonton Metro TV. Metro TV semoga tetap berjaya dan sukses buat bangsa Indonesia. Amin. Oke, Bang Putra. Ya, Vi, saya datang ke sini pertama mengucapkan selamat kepada Metro TV. Yang kedua, tentunya saya memberikan semangat kepada teman-teman karena Metro TV itu lebih besar daripada urusan boykot-memboykot. Metro TV itu urusannya untuk kemajuan bangsa. Oke. Gitu ya. Masyarakat pasti tahu. Dan biarlah Metro TV ini selalu menjadi pihak yang mendewasakan pihak-pihak yang tidak dewasa. Selamat buat Metro TV, maju terus, jalan terus dan sukses. Kalau kata Pak Seto itu bagian dari perjuangan, seperti itu ya. Riak-riak sebenarnya. Riak-riak dari perjuangan. Bang Don terakhir silahkan. Putra sangat aspiratif untuk mengatakan apa yang juga ingin saya katakan. Saya ngomong, Pak. Tapi saya ingin menyampaikan. Don nggak usah ngomong. Iya, saya nggak usah ngomong. Saya sangat apresiasi. Berterima kasih kepada jutaan penonton Metro TV yang setia. Dan lebih dari itu, mungkin satu hal yang sangat spesifik adalah berterima kasih kepada penonton yang selama ini tergerak hatinya untuk menyumbang atau memberikan bantuan terutama untuk saudara-saudara kita sebangsa yang mengalami bencana terutama gempa bumi. Karena sejarahnya sejak dari Banda Aceh, tsunami, lalu kemudian gempa Jogja, gempa Lombok, gempa di Palu, Donggala, dan Sigi memperlihatkan bagaimana rakyat atau masyarakat kita percaya sumbangan itu disalurkan lewat Metro TV. Terima kasih atas kepercayaan itu. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya, sharing pengalaman dan juga doanya untuk Metro TV. Semoga yang terbaik untuk Metro TV dan Metro TV berjaya. Oke, terima kasih banyak. Tambah sukses. Amin, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak dan pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Itu tadi bincang-bincang kami, seru sekali, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, masih akan ada acara istimewa lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV.